Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan berita, tapi kali ini yang saya baca sumber beritanya dengan sebelumnya memperlihatkan beberapa media yang mengutip, yaitu tentang yang biasa ditunggu oleh para ekonom dan juga banyak orang, yaitu pengumuman dari Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kali ini pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025. Jadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025. Kalau kita ketik di mesin pencarian, itu langsung muncul puluhan berita pada hari ini, tanggal 5 Mei 2025, karena tadi pagi menjelang siang itu dibacakan, disampaikan oleh Kepala BPS sendiri. Nah, misal di tangkapan layar saya itu ada dari bisnis.com memberi judul Breaking Pertumbuhan Ekonomi Indonesia kuartal 1 2025 hanya 4,87% ya. Kemudian CNBC Indonesia juga sama, ini disebut breaking news, jadi ini turun bahkan hampir pada saat Kepala BPS masih menyampaikan paparannya, tapi kan sudah ada yang sudah selesai ya. Karena dalam konteks jumpa pers BPS hari ini tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, ada juga soal pengangguran. Nah, ini berita kali ini yang saya soroti yang khusus tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, Kompas ID juga langsung menurunkan dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1 2025 dibayangi bertambahnya jumlah penganggur, dan seterusnya ya, ada PBS News, ada Antara, ada RMID, dan kalau kita nanti klik di halaman 2 seluruh media lah hampir. Kalau kita lihat juga bahwa ketika paparan Ibu Kepala BPS itu menyampaikan dalam bentuk slide ya. Nah, sebenarnya ada 3 topik, tapi yang saya soroti hanya topik pertumbuhan ekonomi. Itu pertumbuhan ekonomi beliau sampaikan dalam berapa ini, mungkin sekitar 6 atau 7 slide, 9 slide mungkin. Yang itu yang mau saya ulas ya. Karena nanti kalau kita lihat di media-media tersebut, yang apalagi yang hanya breaking news itu hanya beberapa bagian dari slide 1, 2, atau bahkan hanya dari lisannya Ibu Kepala BPS. Biasanya pula topik ini berkali-kali ya, beberapa berita diturunkan. Mungkin malam ini, besok pagi masih ada untuk hal-hal tertentu terkait dengan paparan BPS dan juga komentar dari ekonom, atau bahkan mereka mencari tahu komentar dari menteri ya, biasanya Menteri Perekonomian. Sudah ada sebenarnya tadi. Nah, kalau kita lihat di paparan Kepala BPS hari ini tadi itu tampak gitu, ada slide judulnya Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto, ada nomornya. Nah, gambar slide pertama itu seperti ini saya kira menjelaskan banyak hal. Nah, di situ ada yang paling kanan, yang kuning ini menunjukkan nilai produk domestik bruto ya, dari triwulan 1 PDB itu adalah penjumlahan selama 3 bulan nilai tambah produksi. Jadi jangan lupa ya, yang dihitungkan nilai tambah seluruh sektor. Jadi seolah-olah produksi barang dan jasa, tapi dilihat dari sisi nilai tambah atau dilihat dari sisi produk akhirnya saja. Nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi itu disebut dengan PDB atas dasar harga berlaku. Jumlahnya dikalikan harganya. Nah, BPS menghitungnya 5.665,9 triliun. Nah, ini ada gambarnya. Nah, itu disebut PDB atas dasar harga berlaku. Nah, kemudian ketika dia dikonversi seolah-olah memiliki harga tahun 2010 sebagai tahun dasar, didapat nilai 3.264,5. Nah, itu PDB triwulan 1. Nah, yang disebut dengan pertumbuhan adalah nilai yang atas dasar harga konstan ini, ADHK, dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk 3 bulan yang sama. Nah, ini maka dapatlah angka 4,87%. Sedangkan dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya, triwulan 4, namanya pertumbuhan
Q2Q, quarter to quarter. Kalau yang 4,87 itu year on year. Itu informasi paling pentingnya. Nah, mari kita lihat secara cepat. Nah, di slide kedua digambarkan ini pertumbuhan Q2Q tadi ya. Q2Q itu dari triwulan ke triwulan. Ini nampak tadi yang min 0,98. Min 0,9 itu artinya kontraksi produksi triwulan 1 lebih sedikit dibandingkan triwulan 4. Tapi ini wajar, di triwulan 4 cenderungnya memang kontraksi ya, ini namanya seasonal musiman. Tetapi kita bisa membandingkan apakah min 0,98 ini lebih baik atau lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Sepintas, kuartal 1 2008 Q2Q itu lebih rendah dari biasanya. Tahun kemarin 0,83, sebelumnya 0,90, sebelumnya 0,9 dan seterusnya. Tetapi masih tidak jauh. Jadi Q2Q kuartal 1 2005 adalah yang terendah selama berapa itu 4 tahun terakhir. Lalu kalau year on year, tadi ingat year on year itu perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Ini 4,87%. Ini juga yang terendah selama 4 tahun ini. Kecuali tahun 2021, maaf, selama 3 tahun. Karena ini kan 4 tahun betul 2022. Kalau tadi malah 5 tahun ya. Jadi ini terendah. Nah, kemudian di slide 3 dijelasin pertumbuhan ekonomi itu kan bisa dilihat rinciannya, sektor usaha, ada 17 lapangan usaha. Nah, dari 17 lapangan usaha tersebut disajikan nih, yang kanan ini merupakan pertumbuhannya. Nah, terlihat yang tumbuhnya tinggi itu adalah pertanian, jasa lainnya, dan jasa perusahaan. Meskipun demikian, porsi itu artinya kue ya, porsi sektor terhadap PDB nominal keseluruhan masih tidak berubah. Industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan seterusnya. Tapi ini yang menarik adalah yang data pertumbuhan ekonomi. Di kanan dijelaskan mengapa pertanian menjadi tumbuh tertinggi kuartal 1 ini, karena didukung oleh panen raya tanaman padi dan jagung. Ini penjelasannya BPS untuk tambahan. Jasa lainnya ditopang oleh meningkatnya perjalanan wisata Nusantara dan kunjungan wisatawan negara. Ya mungkin ada kaitan dengan raya juga lah. Jasa perusahaan juga sama terkait dengan wisata. Nah, slide berikutnya lagi, ditumbuh 4,87% itu masing-masing sektor memberi sumbangan berapa persen poin. Jadi 4,87 itu dibagi ke 17 itu masing-masing nyumbang berapa dari 4,87 itu. Nah, di sini ditampilkan 4 sektor, yang lain sisanya berarti 13 sektor dijumlahkan. Pertanian 1,11%, kemudian industri pengolahan 0,93%, perdagangan 0,66%, lalu informasi komunikasi 0,53%, lalu yang abu-abu itu sisanya 13 sektor. Ini menarik karena kalau dibanding dengan sebelum-sebelumnya, bahkan kalau diperpanjang grafik ini, jarang-jarang pertanian itu hampir tidak pernah kalau saya lihat triwulanan maupun tahunan sebelum ini memberi kontribusi paling besar dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kurang lebih ini yang menarik untuk dianalisis nanti kalau kita assessment ya. Lalu dijelaskan juga, diambil beberapa sektor tadi yang 4, digambarkan kondisinya selama 4 tahun. Ini terlihat gambarnya masing-masing, pertanian, industri pengolahan, dan ada di kanan ada penjelasannya. Penekanan pada pertanian itu pada panen raya lagi, kemudian transportasi ada kaitannya dengan hari raya. Jadi hari raya dan bulan puasa ini banyak disebut. Itu menurut lapangan usaha. Kan ada 2 cara melihat pertumbuhan ekonomi. Dilihat juga dari sisi komponen pengeluaran atau permintaan yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kemudian investasi, pembentukan modal tetap bruto, lalu ekspor semacam itu. Nah, ini digambarkan nih. Nah, ini pertumbuhannya, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89%. Jangan lupa tadi kalau keseluruhannya adalah 4,87 ya. Nah, kemudian PMTB, investasi itu hanya tumbuh 2,12%. Ekspor tumbuh 6,78. Konsumsi pemerintah justru kontraksi. Jadi 3 bulan ini lebih rendah dari 3 bulan tahun lampau. Wajar ya, 3 tahun 2024 itu kan ada pemilu presiden dan pemilu legislatif. Nah, lalu ada konsumsi lembaga penunjang, lembaga non pemerintah penunjang rumah tangga LNPRT, ada juga impor. Ini ada sedikit penjelasannya di kanan. Nah, selanjutnya lagi sama dengan tadi atas dasar sektor, atas dasar pengeluaran atau komponen permintaan ini dilihat
masing-masing kontribusinya berapa. Nah ini konsumsi masih memberikan sumbangan 2,61. Ini tidak banyak berubah ya, kalau secara triwulan maupun tahunan, masih yang terbesar. Nah lalu yang 0,65 itu adalah PMTB, itu cukup banyak kontraksinya karena tadi tumbuhnya juga lebih landai dari biasanya. Nah, lalu ada juga penjelasan masih menjabarkan lebih lanjut masing-masing komponen, terutama yang utama tadi konsumsi rumah tangga, dan PMTB dan ekspor. Ini kadang-kadang dalam kan ini publikasi semacam ini setiap 3 bulan ya, kadang dipakai 4 ditambah dengan konsumsi pemerintah ya, itu umumnya itu kadang ini hanya 3 karena nampaknya konsumsi pemerintah tidak ditampilkan. Ini juga berkali-kali kritik saya kepada cara paparan BPS ya, nampaknya sebaiknya template-nya jelas saja sehingga tidak ada maksud menggiring opini. Karena tugas BPS bukan menggiring opini, menyampaikan fakta dan penjelasan jika diperlukan kenapa faktanya begitu, bukan membuat opini. Dari dulu saya bilang, tapi ini sih sudah lunak menurut saya. Cuma tetap memilih untuk ini yang dijelaskan, yang lain enggak, itu sebenarnya juga enggak pas. Nah ini soal wilayah, ini tidak saya bacakan, jadi Sumatera berapa, Kalimantan berapa. Nah ini informasi masih, nah ini ada ringkasannya. Begitu paparan Kepala BPS, tadi beritanya macam-macam, mereka dapat dari sini. Dan sejauh model Ibu Amalia ini saya perhatikan, kecenderungannya tidak banyak improvisasi beliau. Beliau hanya menyajikan ini, dibacakan atau ditambahkan dengan kalimat verbal, tapi biasanya tidak kemana-mana penjelasannya. Nah, buat Ibu Bapak Saudara-saudara yang ingin lagi lebih informatif, ada dokumen lain disediakan oleh BPS. Nah, namanya, kalau tadi kita ngunduhnya bahan tayangan, kalau ini berita resmi statistiknya ada 16 halaman termasuk cover. Jadi 14 halaman isi lah. Ini nggak jauh tiap edisi, halamannya antara 16 sampai 17-18 itu ya. Nah ini seperti ini covernya. Tadi yang paparan tadi sebenarnya ambilnya dari sini dan informasi tambahan jika diperlukan. Jadi kelebihannya paparan itu mengkaitkan cukup lumayan dengan aspek lain. Tetapi kelemahannya tidak seluruh bagian dijelaskan dengan detail. Nah sementara yang 16 halaman ini kalau buat pembelajar yang serius jadi menjadi bahan yang menjadi bahan kajian ya. Ya ini seperti ini, ada ringkasannya, lalu ada penjelasan misalnya tadi menurut lapangan usaha itu seperti apa. Nah dengan data-data 8 sektor, kan 17 sektor tadi, di sini disajikan 8 sektor. Tadi kan yang di sana tadi hanya beberapa sektor saja yang diperlihatkan, ini PDB pengeluaran dan seterusnya, ini seperti ini. Dan yang lebih menguntungkan lagi, dan ini menurut saya BPS sudah betul melakukan dilampiri tabel-tabel yang banyak nih. Jadi kalau kita punya edisi setiap triwulan kan kita jadi bisa perhatikan data-data tersebut. Kalau kita juga sudah memasukkan ke dalam file kita sendiri, kita bisa mengolah untuk kurun 10 tahun, 15 tahun. Nah ini lebih lengkap. Begitu ya, tetapi saya simpulkan sederhana, sudah jelas bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 4,87% itu secara tahunan itu merupakan kinerja yang paling rendah setelah COVID ya. Dan dengan angka segitu berdasarkan time series agak sulit kita melampaui 5% selama setahun. Nah, bahkan tidak tertutup kita bisa turun ke 4,8 atau 4,7 seperti ramalan beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Mengapa? Karena kali ini yang ini sudah terbantu oleh puasa dan hari raya. Tentu kalau setahun ada puasa dan hari rayanya, cuma 4,87 itu kan sudah itu. Berarti di triwulan 2 nanti mungkin lompatannya tidak jauh-jauh dari itu. Nah, karena tahun kemarin hari rayanya masuk ke triwulan kedua, separuh bulan puasa dan bukan separuh ya, di akhir puasa itu kan lebih kencang tuh sama hari rayanya masuk triwulan 2, sehingga potensi di triwulan kedua tumbuhnya masih landai, itu tinggi. Sehingga ada potensi secara keseluruhan bisa di kisaran ya harusnya 4,7 kalau secara teknis ini. Cuma kalau saya bicara positif, tadi nampaknya yang konsumsi masyarakat itu tidak sepenuhnya drop, karena tadi hari raya mungkin terbantu. Nah investasi kan masih ada peluang tuh, baru tumbuhnya baru segitu. Nah, kalau pemerintah, otoritas ekonomi bisa membuat kondisi investasi lebih baik, mungkin bisa kita tidak 4,7, tapi mungkin mendekati 5,0 menurut
catatannya kalau 4,87 itu kita genjot bisa 5,0. Cuma untuk 5,2 seperti maunya APBN, apalagi 5,3 maunya RPJMN, itu nampaknya berat. Nah begitu ya, nanti kita akan adakan khusus assessment untuk hal yang lebih detail. Ini saya bisa dikatakan breaking news ya, mudah-mudahan bermanfaat.